setiap orang bungkus nasinya akan selalu lebih banyak. Itu benar Asian values yang perlu dijaga itu sebenarnya. Setuju. Jadi menurut lu dinasti politik ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini gue nggak nanya MK, gue nanya lu. ya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya, Lu punya opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human rights. Gua agak setuju tadi Ari bilang Asian value ya. Mungkin Apa tuh Asian value? ya seperti Carok tuh Asian value nggak? Iya, misalnya kayak gitu. Soft, kalau di Singapura kita lihat ya soft authoritarian gitu dari Lee Kuan Yew ke There's nothing soft about Carok. Oh enggak ini dalam politik ya Bang. Iya kan, gue lagi nanya Asian value itu apa? Asian value itu kekeluargaan misalnya, Iya. terus kerja keras, Iya, menghormati orang tua gitu. Dari Hun Sen ke Hun Manet. Kalau makanan Padang dibungkus itu selalu lebih banyak nasinya dibanding kalau kita makan di sana. Itu ada sejarahnya. Ada sejarah. Ini Asian values. Ini beneran Asian values. Ya, silakan Jeng. Beneran Asian values. Jadi pada saat itu kaum pekerja yang tidak punya uang, yang terbatas uangnya, sama orang-orang Padang yang punya warung, itu memang dikasih lebih. Dan dia tidak berani makan di situ karena di situ yang makan tuh yang punya uang aja. Ya. Karena Asian values itu kekeluargaan ya. Barusan dengar. Jelaskan tadi. Jadi nganggep Jadi dilebihkan. Makanya akhirnya ke bawah sampai sekarang setiap orang bungkus nasinya akan selalu lebih banyak. Itu benar Asian values yang perlu dijaga itu sebenarnya. Setuju. Itu dari semua keluarga Lee, cuma 2 yang masuk ke politik. Ayahnya sama. Ayahnya sama anaknya. Ya. Si Lee Junior ini juga nggak ujuk-ujuk, udah masuk ke politik. Dia itu, dia kalau sejarahnya ya, dia itu masuk di SMA paling elit di Singapura. Bukan karena dia anak presiden atau perdana menteri ya, tapi memang karena dia pintar. Pintar ya. Kemudian dia ke Cambridge. Belajar apa, Cing? Computer science dan matematika. Pintar anak ini. Pintar. Kalau untuk masalah pintar ya udah pasti pintar. Terus S2-nya di mana? S2 di Amerika dia. Di Kennedy School of Government. Dia Harvard ya. Balik ke Singapura. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba dia jadi birokrat enggak. Dia masuk ke militer dulu. Iya, militer. Pangkatnya apa coba? Terakhir di Brigjen. Jadi Asian values itu adalah sebuah konsep tentang kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Asia yang dianggap berbeda dengan masyarakat Barat yang berbasis pada demokrasi liberal. Modernitas Barat itu terdiri dari 3 unsur. Pertama itu ekonomi pasar, kedua adalah demokrasi liberal, dan ketiga adalah prinsip-prinsip individualisme. Nah, masyarakat Asia itu cuma mengadopsi ekonomi pasar, itu pun juga ada variannya. Tapi mereka tidak menerapkan demokrasi liberal, apalagi menekankan pentingnya hak-hak individu. Jadi hak-hak individu dalam Asian values itu diganti dengan hak-hak kolektif. Nah, inilah yang kemudian muncul pada tahun 90-an. Dan kemudian digaungkan oleh Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohamad yang kemudian disetujui dan diikuti oleh pemimpin-pemimpin Asia lainnya gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Asian values ini sudah dikritik oleh banyak ilmuwan Barat dan juga ilmuwan Asia sebagai sebuah bentuk retorika budaya untuk menjaga status quo politik di negara-negara Asia. Pasca gelombang demokratisasi masyarakat Asia, gaung dari Asian values ini meredup. Ya kan, ketika masyarakat Asia mulai pelan-pelan menerima yang namanya universalisme hak-hak asasi manusia. Lalu kemudian mereka sudah mengadopsi sistem demokrasi liberal, termasuk Indonesia, di mana kekuasaan pemimpin itu dibatasi masanya gitu, ya kan. Jadi Asian values ini menjadi tidak terlalu relevan lagi kalau kita lihat dalam kondisi sekarang. Tapi kemudian ya tentu saja konsep ini bisa dipakai untuk melegitimasi upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh sekelompok elit untuk membangun politik dinasti.
Asian value artinya ada hierarki di dalam kehidupan keluarga. Nah itu yang bagus dari kita tuh, ada bapak dan ada anak tuh. Karena itu anak harus taat pada bapaknya tuh. Bapak bikin salah tetap dia bapak kita. Tetapi Asian value tidak mengatakan bahwa presiden itu adalah bapak tuh. Nggak ada di dalam Asian value tuh. Presiden tetap pejabat publik yang bisa diganti tuh. Jadi mengatakan dia itu bapak kita. Demi Asian value salah itu. Bapak kita, bapak dalam pengertian Asian value adalah di dalam keluarga, bukan di dalam sistem berpolitik tuh. Nah Pak Presiden misalnya, kan dia dipilih 5 tahun sekali, jadi bisa diganti. Nah bapak kita nggak kita pilih 5 tahun sekali kan, itu seumur hidupnya tuh. Itu poin pertama. Yang kedua, ada upaya untuk menerangkan pada publik bahwa seolah-olah yang disebut Asian value itu nyampe pada prinsip-prinsip pemerintahan. Nah itu kacaunya di situ. Dasar dari human rights adalah human dignity, martabat manusia, dan martabat itu melekat pada orang. Dia tidak boleh diambil tuh. Jadi kalau ada pertanyaan, ya dinasti human rights, di mana martabatnya? Kan di dalam dinasti selalu ada perintah tunggal tuh. Sementara human rights dimaksudkan supaya ada kesetaraan manusia tuh. Nah, kalau udah ada dinasti pasti nggak ada kesetaraan tuh. Jadi dinasti itu justru bertentangan dengan human rights karena di dalamnya ada hierarki, apalagi hierarki kekuasaan. Jadi kalau disebut dinasti, di dalam dinasti ada pelanggaran hak asasi manusia. Itu dasarnya tuh. Kalau dalam keluarga oke, tetapi dinasti dalam politik artinya tidak ada hak yang setara tuh.